Ilanan Nari Komiro Matana Bola Ajatan Lufai Mabir Sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sediwang kali kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syahni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, menjadi orang-orang yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Harus kita faham bahwasanya kita masih berada di babak-babak awal, babak-babak penyisihan. Ada yang malam ke-7, ada yang malam ke-6. Maka harus kita faham, kita masih ada di babak-babak perlombaan awal-awal Ramadan. Biasa kita faham bahwasanya, harus kita faham bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan, olimpiadanya orang-orang yang beriman untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di tahap-tahap awal. Maka mari kita senantiasa bersemangat melaksanakan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, terkhusus amalan ibadah puasa, dan semoga kita termasuk orang yang berbahagia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mempunyai dua senang-senangannya. Rasulullah mengatakan, "Lis-shaimi farhatan, farhatu 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu, jemaah sekalian, ada dua kata Rasulullah. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi, berbahagia ketika mereka berbuka. Dan kami yakin semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu tadi ketika hendak mendengarkan suara azan, sioloni pakan nyata, sioloni esbuata, tapat kami asal ni, langsung masuk suara azan, tapat batawe, yakin semua kita bergembira. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah di ayat ke-23, 22 dan 23, maka dari Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita faham jemaah sekalian bahwasanya kebahagiaan yang paling tinggi nanti bagi penduduk surga adalah ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu didapatkan oleh salah satunya sebabnya adalah orang-orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis tadi, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan itu. Ya, berbahagia kita ketika berbuka dan berbahagia kita ketika nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kami sampaikan pada malam hari ini jemaah sekalian adalah yang pertama, mari kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Ya. Mari kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai karena melakukan sedikit kesalahan, melakukan sedikit dosa, maka
nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurang nilainya. Artinya apa? Ibarat perangi tualeta, Pak Bu rekod tamu dari malam kita hantahan aleta membawa membuat dosa. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila telah datang malam pertama di dalam bulan Ramadan, maka pintu-pintu neraka itu dibuka. Kapan pintu-pintu neraka itu ditutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Dan pintu-pintu surga itu dibuka dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yunadi munadi, maka berserulah seorang penyeru, ya bagiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wa ya bagiyal syarr, dan wahai pelaku dosa, aqsir, berhentilah. Maka tugas kita jamaah sekalian ketika memasuki bulan Ramadan adalah menahan diri kita dari apa-apa yang bisa merugikan pahala amalan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang kita usahakan di dalam bulan Ramadan, puasa kita, solat kita, tarawih kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, artinya setiap orang yang datang berhaji, berumrah, sa'i, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, maka tidak ada di antara keduanya itu memiliki rasa atau sifat sombong dengan amalan itu. Justru mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Ya, jadi jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, maka seharusnya juga kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim ini. Ketika kita telah berbuka puasa, maka kita berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Terimalah amal sumpajaku. Ya Allah, terimalah sunnah puasaku. Bersiki tarawih, melewati sikit buang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal ibadah solat tarawihku. Dan begitu seterusnya. Kita bersedekah, melewati si memang, ya Allah, terimalah amal sedekahku. Ya. Kemudian yang kedua adalah betul-betul berusaha beribadah di dalam bulan Ramadan ini mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa kita, sedekah kita semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-207, wa minan nas may yashri nafsahu fi batigha'i mardatillah. Dan ada sebagian manusia, kata Allah, yang mengorbankan dirinya, pahalanya, amalannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata ridhaan Allah Subhanahu wa taala isaffa. Jadi itu yang pertama tadi, banyak berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Yang kedua, banyaklah kita berusaha mengikhlaskan diri kita untuk ibadat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena biasa tu ke tapi dekat okey kampung ini, ya. Biasa ke mas sumbang no kia sana
Noki tanpa nama. Ya. Sisa ni baca matu ke penite tanpa nama 2 juta rupiah. Masuk boleh. Masuk na roh. Ita kalau lagi iya roh. Tapi dia kata gue kampung lagi dia asal apa kau. Noki tanpa nama 10 juta. Sisa ni tepung masuk boleh. Artinya iya tu roh. Makanya menjaga keikhlasan itu penting jamaah sekalian. Maka yang pertama tadi berdoa agar amalan kita puasa tak sempajata tarawih tak sedekah tak terima dempui terima decing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita belajar berusaha mengikhlaskan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan di ceramah singkat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Kami dan diri kami pribadi dan para jemaah, mari kita tetap bersemangat malam Mufa tamat babak final. Maka mari kita senantiasa semangat beribadah, semangat kita mendengarkan nasihat dari para mubalik kita. Ya, sebab biasa tu pemelampai-lampai cara main, biasa tu memula kita jemaah mengini, ya. Mengini kepada ya, kepada kita memula mengini itu dah, maka tu harus pacarnya menjadi mengini tahu dia tertong. Nasihat kami ajak gagal mengini, nasabah magen, nasabah yang rekor mengini, sejuta mengini, namun sampai becak cahoni lalu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.